Desa Jononunu awal akhirnya dikenal dengan nama Ngapa Bente yang dipimpin oleh Magau Bomboonge atau Raja Mansur, atau yang dikenal dengan Raja Parigi yang ke-9. Dengan bukti benteng dan pekuburan massal yang terletak di kaki gunung Ngapa merupakan suatu bukti nyata bahwa sampai saat ini lokasi pekuburan dan benteng tetap dibersihkan oleh masyarakat Desa Jononunu. Pada tahun 1901, ketiga cucu kandung dari Raja Mansur atau Magau Bomboonge, yaitu anak dari Subhana, dibuang oleh bangsa Belanda, antara lain: 1. Raja Palava dibuang di Semarang, Jawa Tengah. 2. Raja Hili dibuang di Pulau Bali. 3. Raja Rotalibu dibuang di Pulau Sumatera. Dengan satu semboyan, Agina Mabula Huku Janemura Parenda Nubula Mata, artinya lebih baik putih tulang asal jangan diperintah oleh bangsa yang bermata putih, yaitu Belanda. Setelah terjadi pembuangan ketiga cucu kandung itu, maka seluruh masyarakat Ngapa Bente ini bergeser sekitar 300 meter ke arah timur yang diberi nama Kampung Jononunu. Di tengah padang yang luas dan satu pohon beringin yang besar. Padang yang luas itu adalah bahasa Tara, yaitu Jono, dan satu pohon beringin yang besar disebut dalam bahasa Tara, yaitu Nunu. Sehingga kampung tersebut diberi nama Jononunu, yang artinya padang beringin. Kemudian masyarakat kampung Jononunu sebagian besar pindah ke arah timur yang diberi nama Pelava. Pelava artinya tempat penghadangan sang pemberontak yang bernama Lahadado dari Toli-Toli, dihadang oleh Tandang Muju Pelava dan Toboli sebelum menjadi kampung. Setelah Pelava menjadi kampung yang saat ini disebut Desa Pelawa, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tanpa Ngapa Bente tidak ada Jononunu, dan tanpa Jononunu tidak ada Pelawa. Maka pada tahun 1965 Binanga memecah diri dari Desa Pelawa dengan kepala kampung pertama, yaitu Bapak Lavonda Lamanje, dan diangkatlah Bapak Lajeko Langkudu sebagai kepala jaga. Singkat cerita, pada tahun 2004 Dusun Jononunu mengajukan permohonan untuk menjadi desa definitif dengan nama desa berdasarkan permohonan, yakni Desa Ngapa Bente. Namun setelah permohonan tersebut dikembalikan ke masyarakat Jononunu untuk penetapan nama desa, akhirnya Bente Ngapa dirubah menjadi Jononunu. Perjuangan pemekaran Desa Jononunu saat itu mendapat persetujuan Kepala Desa Binanga, yaitu Bapak Sapudin Lamanje. Namun perlu diketahui bahwa proses pemekaran Desa Jononunu melalui perjuangan keras para tokoh pemekaran dan bukan merupakan hadiah. Berikut ini tokoh-tokoh pemekaran Desa Jononunu. 1. Duhu Esla Tompo almarhum. 2. Yaman Wepaja almarhum. 3. Abu Ghani Subhana almarhum. 4. Ismun DS Latopo SAG. 5. Laude Esos MSI almarhum. 6. Hasan Ibrahim almarhum. 7. Daryono. 8. Amuraye Saada. 9. Asmain Tomolotutu. 10. Armin Alapanunu.
11 Mas'ud Sudin almarhum, 12 Muhajir almarhum, 13 Yasrin almarhum, 14 Supardin almarhum, 15 Arsela almarhum, dan 16 Jisman A. Pemekaran Desa Jenonunu pada saat itu dipimpin oleh almarhum Bapak Buhu Esla Tompo dan Bapak Yaman Webaja, sehingga mereka disebut sang pejuang Desa Jenonunu. Maka pada tanggal 21 Oktober 2006, DPRD Kabupaten Parigi Motong telah mensahkan Dusun Jenonunu menjadi desa tersendiri lewat sidang paripurna kelima, dan pada tanggal 12 Februari 2007 maka telah dilakukan pelantikan PLT Kepala Desa Jenonunu, yaitu Bapak Hikmah Lagare. Kemudian pada tanggal 17 Januari 2008 dilantik Kepala Desa Jenonunu definitif melalui pemilihan, yaitu Bapak Harin Ala Panunu, di mana Desa Jenonunu terdiri dari 2 kampung kecil, yaitu Dusun 1 dan Dusun 2. Kemudian pada tanggal 20 Januari 2014 telah dilantik Bapak Saharudin HB Lawasa menjadi Kepala Desa Jenonunu yang ketiga dari tahun 2014 sampai 2018. Kemudian tahun 2019 sampai 2027 telah dilakukan pelantikan PLT Bapak Aidar Lapato Esos MSI sebagai Kepala Desa Jenonunu yang keempat. Kemudian pada tahun 2021 PLT Kepala Desa Jenonunu yaitu Abdul Aten SE. Kemudian pada tanggal 15 April tahun 2021 dilakukan pelantikan Kepala Desa Jenonunu yaitu Bashar YW Baja dari tahun 2021 sampai dengan 2027 berdasarkan peraturan atau Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Jabatan Kepala Desa ditambah menjadi 2 tahun sehingga menjadi 8 tahun sampai dengan tahun 2029. Demikian sejarah singkat Desa Jenonunu berdasarkan hasil rumusan dari berbagai sumber pertokohan di Desa Jenonunu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian. Yang pertama, atas nama pemerintah desa, kami memohon maaf yang sedalam-dalamnya dan setulus-tulusnya kepada Bupati Parigi Motong, karena kegiatan ini begitu jauh molor waktunya. Ibu sudah lama di Desa Jenonunu, terus pelaksanaan kegiatannya itu belum berlangsung, masih mempersiapkan sana sininya. Jadi mohon maaf ini Bu atas segala kekeliruan kami, keterlambatan kegiatan ini. Dan tadi juga kita diguyur hujan di Desa Jenonunu. Mudah-mudahan hujan yang mengguyur di Desa Jenonunu pada malam hari ini adalah suatu pertanda bahwa ini adalah sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk desa kita. Itu kita punya doa bersama, semoga ini adalah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, tadi kita sudah mendengarkan MC dalam hal ini Bapak Sekdes yang menyampaikan sejarah singkat daripada Desa Jenonunu itu sendiri. Kenapa kita harus memperingati lahirnya desa kita ini? Karena tak lain dan tak bukan, yang pertama, kita ingin mengenang jasa-jasa para pejuang kita. Kita sudah mengutip beberapa kalimat tadi, bahwasanya
Desa Jononunu ini mekar bukan hadiah. Kata bukan hadiah yang harus kita garis bawahi. Berarti kita dimekarkan dari desa Dinaga itu melalui perjuangan, tetesan keringat, tetesan material yang dilakukan oleh para pejuang kita. Saya berharap momen ini bukan hanya di masa periode saya. Siapapun yang jadi pemerintah desa selanjutnya, ini tetap harus dilaksanakan. Kenapa? Ini momen yang sangat sakral. Kita semua yang ada di tempat ini adalah seseorang yang menikmati hasil perjuangan mereka. Kita ini semua penikmat. Sehingga momen yang mereka perjuangkan ini, event yang mereka perjuangkan itu jangan sampai kita lupakan. Kemudian yang berikutnya tujuannya adalah ingin memberitahukan kepada generasi kita, terutama adik-adik kita, anak-anak kita, bahwa desa Jononunu ini dulu begini proses pemekarannya, begini proses perjuangannya. Kemudian pada tanggal 21 Oktober lah hari di mana kita dimekarkan menjadi desa definitif. Kemudian yang berikutnya yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan event pada malam hari ini, kegiatan pada malam hari ini adalah bahwa sebuah pemekaran itu adalah sesuatu yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan. Tetapi hari ini dan seterusnya, apa yang sudah diperjuangkan oleh para tokoh kita, alhamdulillah, pelayanan untuk kemasyarakatan tidak lagi menyeberang kuala ke Binaga. Anena movo santongo mate kita juga. Hari ini kita sudah nikmati zaman nuluma kompak kita narata di kantor desa. Zaman nuluma kompak kita narata di saponu kepala desa. Jadi tidak ada lagi kita susah-susah mau menyeberang, mau ke Binaga lagi seperti dulu kalanya. Jadi ini adalah event di mana kita dekat dengan pelayanan pemerintahan, dan hari ini kita sudah laksanakan. Kemudian sebagai laporan kepada Bupati Parigi Motong di tahun 2024 ini, alhamdulillah kami pemerintah desa Jononunu itu sudah bersungguh-sungguh, sudah melaksanakan semua yang menjadi nawacita pemerintah pusat. Sudah melaksanakan semua, mulai dari program pangannya hingga ke program UMKM-nya. Saya pada malam hari ini menitip ada beberapa yang harus saya titipkan kepada pemerintah daerah, terutama hasil yang dilakukan oleh ibu-ibu dasawisma. Di depan kita ini, Ibu, ada beberapa produk yang alhamdulillah kemarin melalui intervensi keuangan desa kami telah mengucurkan anggaran, mengalokasikan anggaran untuk para ibu-ibu dasawisma untuk membantu sebagai modal awal membangun usaha kecil menengah. Dan alhamdulillah pada malam hari ini ditampilkan oleh para ibu-ibu dasawisma di tengah-tengah kita. Saya ingin mengingatkan kepada ibu-ibu semua, produk ini bukan selesai pada malam hari ini, tapi produk ini berkesinambungan. Saya mendapat informasi ada satu dasawisma itu sudah menghasilkan pendapatan, dan bahkan mereka sudah memutar dari apa yang kami sediakan, dibuat produknya, sekarang sudah dijual, sudah diputar lagi. Itu yang saya harapkan. Jadi tidak hanya berakhir pada malam hari ini. Saya sangat melihat produk yang pada malam hari ini sesuai dengan kriteria yang menjadi tujuan saya. Kenapa? Produk ini layak untuk dipasarkan di luar dari desa Jononunu. Saya berharap kepada Bapak Bupati, kepada Ibu Bupati yang pada malam hari ini mewakili pemerintah daerah Kabupaten Parigi Motong,
Saya berharap produk-produk Dasawisma kami, produk yang ada di atas meja di hadapan kita ini mendapatkan perhatian dari daerah. Saya berharap produk ini kan belum ada labelnya, produk ini masih sangat kurang, sehingga untuk menembus pasaran itu sedikit masih terhambat untuk proses pemasarannya, karena masih ada beberapa langkah yang harus diurus. Yang pertama label halal, kemudian BPOM-nya. Jadi saya berharap pada malam hari ini kebetulan ada ibu mewakili bupati, saya berharap produk ini juga masuk dalam kategori pembinaan untuk menjadi ikon Kabupaten Parigi Motong. Jadi saya pada malam hari ini mempunyai inisiatif juga ini, Bu. Saya mau cerita sedikit sebelum saya tutup, bahwa target saya ketika produk Dasawisma ini sudah dibentuk, sudah berjalan dengan lancar, maka pengembangannya kemungkinan besar kita akan mengintervensinya, membuka ruang pasar itu berada di Toboli. Jadi kita buka di sana pasaran khusus kuliner Desa Jononuno, khusus produk UMKM Desa Jononuno. Jadi saya minta nanti BUMDes, sebenarnya mari kita berkolaborasi BUMDes. Produk sudah ada, daripada pusing mau cari apalagi yang harus saya mau kembangkan untuk program BUMDes. Yang bagusnya BUMDes sebagai pemasaran, BUMDes sebagai pembeli melalui Dasawisma, beli produk mereka, beli sehingga ini berputar terus. Mereka tidak lagi berjual di luar, tugas berjual di luar adalah BUMDes. Ini teori perekonomian. Jadi saya berharap ini produk ini BUMDes sudah siap. Kalau sudah siap doi, beli mereka punya produk, sehingga mereka punya tambahan modal, berputar terus. Jadi BUMDes sebagai pemasar, pasarnya adalah BUMDes, produktivitasnya adalah Dasawisma. Saya berharap ini nanti bisa membantu kita punya suami-suami dalam sisi ekonomi. Ini sudah tujuan saya. Sebenarnya masih ada, cuma waktu tidak memungkinkan untuk saya cerita ini malam. Masih banyak yang harus saya mau gali terhadap potensi-potensi yang ada di Desa Jononuno ini. Tapi saya terus terang Bapak Ibu sekalian, demi Allah saya nyatakan saya serius mengurus pembangunan Jononuno. Kenapa? Saya kalau setiap event ulang tahun Desa Jononuno ini, saya sering tumbuh bulu badan saya. Kenapa? Event ini biar mengingatkan terus saya bahwa ente itu hanya penikmat, bos. Jangan ente menikmati banyak ketimbang kita punya pendahulu yang sudah berjuang. Makanya saya serius di depan seluruh masyarakat Jononuno. Satu kata dari saya, khususnya para tetuang, khususnya para saya punya kakak, pamanku, tanteku, kalau saya keliru, tolong diingatkan. Kalau saya salah jalan, kalian lihat, tolong disampaikan. Jangan takut, nemai kami, sampaikan ke saya. Kemudian kalau ada program kalian yang dampaknya ke ekonomi, sampaikan kepada kami pemerintah. Tapi menyampaikan kepada kami pemerintah harus melalui yang namanya prosedur yang ada, yakni bikin kelompok, kemudian bikin proposal, tuangkan di situ apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu sekalian kepada kami pemerintah desa. Saya kira saya sudah berapi-api pada malam hari ini menyampaikannya, karena kenapa? Saya tidak ingin nilai-nilai pemekaran itu hilang di diri kita sekalian masyarakat Jononuno. Jangan kita lengah menikmati dengan apa yang kita lihat, kita lupa akan sebuah nilai daripada perjuangan itu sendiri.
wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya menyampaikan selamat atas pelaksanaan peringatan Hari Jadi Desa Jononunu yang ke-18. Peringatan Hari Jadi ini dapat kita jadikan sebagai momentum penting bagi seluruh masyarakat dan aparat pemerintah desa Jononunu untuk melakukan refleksi dan renungan yang dapat bernilai sebagai fondasi dan referensi untuk menepaki masa kini dan masa depan, serta responsif terhadap berbagai tantangan ke depan. Hadirin yang saya muliakan, tadi Kepala Desa menyampaikan dengan saya tadi bahwa ada yang di depan kita ini adalah buatan dari ibu-ibu Dasawisma. Di sini ada 4 dusun, Pak Kades ya. Dua dusun, tetapi di sini ada 8 Dasawisma yang membuat ini jajanan-jajanan yang ada di depan UMKM. Nah, tadi Pak Kepala Desa sampaikan dengan saya bahwa ibu-ibu Dasawisma yang ada di Jononunu ini semuanya diberikan bantuan ya berupa bahan Pak Kades. Memang wajar kami tidak bisa memberikan berupa uang, begitu Kepala Desa sampaikan tadi. Jadi beliau memberikan seperti bahan. Dan tadi sudah Pak Kepala Desa sampaikan kalau ini dijual untuk dipasarkan ke masyarakat. Mudah-mudahan ini kalau saya lihat jajannya ini bagus sekali Pak. Saya tadi makan peyenya, enak sekali peye saya makan tadi di rumahnya siapa kan? Ibu Silvi. Ibu Silvi. Saya makan tadi ini jajan ini yang peye, enak sekali saya makan. Saya tidak tahu apa semua yang ada ini. Saya lihat ada pisang sale, ada kacang tentaki ya, ada apa lagi? Nah, tadi saran dari Pak Kepala Desa, kalau bisa ibu-ibu ini menjual di di Bumdes. Di sini ada Bumdes Pak ya? Ada. Bumdes. Jadi ibu-ibu membuat ini makanan jajanan ini dijual ke Bumdes. Tinggal Bumdes yang menjual. Jadi ibu-ibu tinggal langsung terima uang dari Bumdes Pak ya? Dari Bumdes yang akan menjual ke masyarakat. Mudah-mudahan di sini dekat Topoli. Topoli itu tempat tempat lalampa di Topoli memang harganya sangat mahal sekali kalau saya lihat. 4 biji 10.000 ya. 4 biji 10.000 mereka jual. Tapi itu laku sekali dia punya lalampa. Dan mudah-mudahan ini kalau ini dijual ke Bumdes pasti akan pasti akan habis juga dijual di Tobon. Mudah-mudahan ibu-ibu semangat, ibu ya semangat. Dan tadi ada labelnya ya, label halal. Dan mudah-mudahan yang mengurus ini label halal kalau tidak salah ini adalah Dinas Koperasi. Nanti Pak Kepala Desa berhubungan dengan Kadis Koperasi. Dan ada juga Perindak. Jadi dari koperasi dengan Perindak. Kalau yang mengurus untuk yang halal, label halal itu adalah Dinas Koperasi, Ibu Sofiana Pandean. Jadi ibu-ibu, tolong ibu jangan biasanya orang bukan di sini. Biasanya 1 bulan saja jalan habis itu macet. Tanya diri sendiri kenapa sampai macet. Biasanya kan sudah jalan terus sudah 2 bulan, 3 bulan. Nah begitu 3 bulan jalan sudah habis itu sudah tidak ada lagi. Yang dari 8 itu biasanya tinggal 2, tinggal 1. Jadi tanyakan pada diri sendiri kenapa sampai macet. Dan mudah-mudahan Pak Kades tetap kontrol. Pak Kades tetap kontrol supaya ibu-ibu juga semangat. Nah, saya terus terang, saya bicara Kepala Desa, Pak Kades, di 23 kecamatan, 278 desa, kemungkinan baru desa Jononunu ini membuat hari ulang tahunnya. Iya, hari ulang tahun Jononunu yang
mewakili Pak Bupati, bukan hari ulang tahun desa, hari ulang tahun kecamatan yang dilaksanakan. Tetapi di Parigi, Kecamatan Parigi Tengah, ini desanya, bayangkan kepala desanya semakin semangat. Ini adalah desa Jononunu yang 18 tahun sudah, hampir sama dengan Kabupaten Parigi Motong.